Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfatin Melani dengan NIM 253700081. Saya berasal dari program studi pendidikan IPS. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Dadi Satria, SPD MPD, dengan tugas presentasi ilmiah pertemuan 15. Dengan judul Peningkatan Mutu Pendidikan dalam Menghadapi Tuntutan Era 4.0, Analisis Kritis Terhadap Implementasi SDG 4. Latar belakang dari penulisan artikel ini adalah di mana kualitas pendidikan di berbagai belahan dunia, termasuk negara berkembang seperti Indonesia, masih menghadapi hambatan struktural yang sangat kompleks. Adanya laporan global yang menunjukkan jutaan siswa belum mencapai tingkat literasi dan numerisasi yang memadai, di mana yang dikenal dengan keadaan krisis pembelajaran. Adanya tuntutan abad 21 seperti keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas yang tidak selalu sejalan dengan kurikulum dan metode pengajaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan efektivitas sekolah antara kota dan desa. Diperlukan kajian mendalam dan solusi konseptual untuk mengatasi akar masalah kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Adapun tujuan penulisan artikel ini yaitu ada 3. Yang pertama, menganalisis secara kritis tantangan utama yang menghambat pencapaian kualitas pendidikan SDG 4 serta implementasinya. Yang kedua, yaitu identifikasi peran dan kontribusi strategis pendidikan IPS dalam membangun kesadaran, sikap, nilai, inklusivitas sosial di sekolah. Yang ketiga, yaitu untuk menyusun rekomendasi model atau kerangka kerja berbasis pendidikan IPS untuk mendorong sistem pendidikan yang lebih adil, merata, dan sejalan dengan visi SDG 4. Baiklah, kita masuk ke pembahasan singkat artikel. Yang pertama, analisis kritis tantangan implementasi SDG 4 di era disrupsi. Tantangan utama yang menghambat SDG 4 adalah krisis pembelajaran yang diperburuk oleh akselerasi era 4.0. Sebuah studi menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerisasi dasar siswa Indonesia masih di bawah rata-rata global. Kondisi ini dipengaruhi oleh penutupan sekolah massal di masa pandemi COVID-19, ketidakmampuan sistem pendidikan dalam menanamkan keterampilan abad 21, pedagogi yang berpusat pada guru membuat lulusan tidak siap bersaing dalam pasar kerja, adanya ketimbangan kualitas guru antara desa dan kota. Kedua, peran strategis pendidikan IPS sebagai katalis inklusivitas kualitas. Melalui materi pluralisme, keadilan sosial, masalah kontemporer, IPS dapat melatih siswa menjadi agen perubahan yang sadar akan hak serta kewajibannya dalam komunitas lokal maupun nasional. Dengan demikian, IPS berkontribusi langsung pada mutu setara, bukan hanya dalam akses, tetapi juga dalam penanaman sikap inklusif, dalam keberagaman, dan penolakan pada sistem diskriminasi. Integrasi isu sosial kontemporer dalam kurikulum IPS merupakan keharusan pedagogis dan sosiologis untuk memastikan relevansi pendidikan dalam menghadapi dinamika dunia nyata. Ketiga, usulan model terpadu dalam peningkatan mutu pendidikan berbasis IPS. Model ini adalah suatu fokus peningkatan mutu dalam pendekatan parsial menjadi pendekatan holistik yang berakar pada tujuan IPS, yaitu membentuk warga negara yang berpengetahuan, berpikir kritis, beretika sosial, dan beradaptasi dengan masalah untuk mencapai mutu pendidikan yang seutuhnya. Usaha model terpadunya bisa dengan pemimpin sekolah mengadopsi gaya kepemimpinan adaptif yang mampu mengidentifikasi kesenjangan mutu berdasarkan laporan pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta pemerataan sumber daya berkualitas terkhususnya di wilayah 3T, serta mengatasi ketimpangan distribusi guru yang berkualitas dan perbaikan kondisi fisik sekolah. Selanjutnya kita masuk ke sesi kesimpulan. Peningkatan mutu pendidikan dalam konteks implementasi SDG 4 di era 4.0 menghadapi tantangan yang kompleks. Dalam situasi ini, IPS berperan strategis sebagai katalis yang mendorong inklusivitas dan relevansi mutu. IPS krusial dalam menanamkan jiwa kewarganegaraan baik secara global dan nilai-nilai lokal.
perlunya model terpadu dalam peningkatan mutu yang didukung oleh kepemimpinan sekolah yang adaptif berbasis data, serta implementasi pedagogi yang responsif dan pembelajaran personal guna membentuk warga negara yang cerdas, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.